ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, gemuruh takbir berkumandang setelah 1 bulan penuh kita menjalani ibadah puasa. Dan saat ini kami hadir dalam siaran langsung sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta yang dihadiri Wakil Presiden Yusuf Kala, sejumlah pejabat negara dan juga perwakilan dari negara sahabat. Dan saat ini sholat Idul Fitri sendiri sedang berlangsung di Masjid Istiqlal Jakarta dan kita ikuti selengkapnya. الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة
لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد
Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua bergembira bersama-sama dengan jutaan umat Islam Indonesia dan dunia Islam merayakan hari kemenangan dan hari kebebasan seraya mengucapkan lafaz ritual yang sama, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah pemilik kebesaran dan kepadanya dialamatkan segala pujian. Hari ini kita semua menghirup napas kebebasan yang mahal artinya. Napas kebebasan ini jarang dihirup di dalam lingkungan rumah tangga yang sumpek karena penghasilannya jauh lebih rendah daripada standar kehidupan normal. Sebuah napas yang jarang dihirup oleh kelompok bayi karena orang tuanya tak sanggup untuk memberi ASI dan nutrisi yang sehat. Sebuah napas yang jarang dihirup oleh saudara-saudara kita yang hidup di pengungsian karena tempat hunian mereka diporak-pondakan oleh gempa bumi, kebakaran, dan perang saudara. Marilah kita bersyukur sebagai warga bangsa yang hari ini bisa bernapas lega sambil merayakan hari kemenangan kita telah menaklukkan hawa nafsu selama sebulan penuh. Mari kita merayakan kemenangan ini dengan berbagi dengan mereka. Kebahagiaan akan lebih sempurna jika ikut membahagiakan saudara-saudara kita yang masih membutuhkan pertolongan. Mungkin sedikit artinya bagi kita, tetapi besar artinya buat mereka. Semoga tempaan sebulan penuh bulan Ramadan meringankan tangan kita untuk berbagi dengan mereka, bukannya mendemonstrasikan kemewahan dan kelebihan di tengah keperhatianan mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Makna dan tujuan puasa ialah memperoleh derajat muttaqin. Tujuan ini dapat dicapai setelah menghayati dan mengamalkan makna dan pesan puasa. Memahami dan menghayati arti puasa memerlukan perhatian terhadap dua hal pokok menyangkut fungsi dan hakikat keberadaan manusia, yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba. Kita diminta dan dituntut untuk menata dan mengembangkan lingkungan sosial dan lingkungan alam dengan konsep kasih sayang dan kedamaian, bukan sebaliknya dengan penuh kekerasan, keserakahan, dan ketidakadilan. Kiranya kita semua tidak tergolong dengan orang yang beragam secara palsu, seperti yang dilukiskan di dalam Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Surah ini menegaskan bahwa dengan selesai menunaikan ibadah formal seperti puasa dan berbagai amaliyah lain di dalamnya, otomatis segala urusan agama kita selesai. Ukuran keberhasilan keberagamaan ternyata menurut ayat tadi diukur dengan hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Orang yang hanya mengutamakan ibadah ritual tanpa melahirkan makna dan efek sosial ternyata tidak ada artinya. Segalanya baru berarti setelah diuji di dalam realitas kehidupan. Surah di atas juga mengingatkan kita kepada perlunya memperhatikan generasi masa depan yang tangguh. Problem anak yatim dan kemiskinan selalu menjadi kendala dalam penyiapan generasi Qur'ani. Tidak kurang 27 kali Al-Quran mengingatkan masalah anak yatim dan fakir miskin ini. Pengertian yatim dalam lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang paling tebal, al-yatim secara literar berarti segala sesuatu yang menyendiri tanpa perlindungan atau pengawasan disebut yatim. Rumah yang ditinggalkan penghuninya disebut baitun yatim. Orang-orang yang belum memiliki pasangan atau jodoh
juga disebut dengan yatim. Anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, baik karena ditinggal mati atau ditelantarkan atau sebab lain, secara sosiologis disebut anak yatim. Anak-anak yang merasa yatim di lingkungan orang tuanya mungkin bisa berefek lebih negatif. Allahu Akbar walillahil hamd. Tantangan kita ke depan ialah bagaimana mempersiapkan generasi bangsa dan umat yang lebih tangguh, kompetitif, dan lebih produktif, yakni generasi yang hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran. Generasi mendatang pasti akan hidup di dalam lingkungan sosial budaya yang amat berbeda dengan sekarang. Mempersiapkan generasi umat masa depan merupakan satu keniscayaan. Sudah saatnya kita memikirkan peta jalan generasi seperti apa yang akan kita harapkan di masa depan. Dunia pendidikan seperti apa yang harus kita persiapkan, dan bagaimana mengajarkan agama-agama atau bagaimana mengajarkan agama secara efektif generasi masa depan. Ada 3 faktor yang menjadi di area of concern kita di dalam mempersiapkan generasi Qurani di masa depan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah atau kampus, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah madrasah paling awal untuk melahirkan generasi Qurani. Sulit dibayangkan anak-anak saleh atau salehat akan hadir dari sebuah rumah tangga yang kering dengan nilai-nilai spiritual. Sesibuk apapun orang tua, pasti harus punya waktu untuk mengasuh dan mendidik anaknya secara intensif. Jangan biarkan anak-anak kita lebih merupakan anak pembantu atau babysitter ketimbang anak kita sendiri. Dan jangan biarkan anak-anak kita merasa yatim di tengah kehadiran orang tuanya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan perlunya sentuhan langsung orang tua kandung selama 2 tahun pertama, yang diistilahkan dalam Al-Quran wa fisaluhu fi amaini. Ayat ini sesuai dengan rekomendasi para ahli psikologi anak. Yang paling penting di antara fase perkembangan anak ialah fase ketiga, yaitu pelvic stage. Karena fase ini terjadi proses pembentukan identitas diri sangat efektif merekam lingkungan sosial, termasuk bahasa. Fase ini menurut Freud terjadi penyusunan 3 struktur kepribadian, yaitu nafsu atau id, rasio atau ego, dan moral spiritual atau superego. Kalau suatu di antara ketiga unsur tersebut lebih dominan, maka pribadi anak akan mengalami masalah. Jika struktur id-nya lebih menonjol, maka anak cenderung hedonistik. Sebaliknya, jika superegonya lebih menonjol, maka anak sulit untuk mengalami perkembangan karena selalu dibayangi rasa takut dan lebih banyak berhadapan dengan dirinya sendiri. Sulit dibayangkan seorang anak yang dapat menjadikan orang tuanya sebagai figur ideal kalau mereka jarang di rumah. Para sufi mengakui, sebaik apapun sebuah nasihat, tidak akan pernah efektif jika tidak terjadi penjiwaan satu sama lain antara yang memberi nasihat dan yang diberi nasihat. Mereka mengingatkan kepada kita, kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Segala sesuatu yang lahir dari lubuk hati yang dalam, itulah yang akan diterima oleh hati secara mendalam. Persoalannya adalah kita sekarang semakin sulit menemukan orang tua sejati. Bagaimana mungkin anak-anak mendengar nasihat orang tuanya jika nasihat itu lahir dari pribadi yang tidak utuh atau munafik? Ya, saudara, saat ini kita masih mengikuti jalannya khutbah Idul Fitri yang disampaikan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar, dengan tema membangun generasi Qurani. Dan selanjutnya kita akan ikuti jalannya sholat Idul Fitri di Masjid Raya Sumatera Barat yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Dan selengkapnya akan dipandu rekan kami dari TVRI Sumatera Barat, Robi Primula. Robi, silakan selengkapnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Robi Primula menyapa Anda di pagi 1 Syawal 1437 Hijriah. Dan saat ini saya sedang berada di Masjid Raya Sumatera Barat, dan disinilah nanti akan dilaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal
1437 Hijriah yang akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beserta dengan Ibu Negara Ibu Iriana Joko Widodo. Dan pemirsa, antusias warga dan masyarakat Sumatera Barat dalam mengikuti pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah sudah terlihat sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat pagi tadi, dan saat ini juga masih berdatangan warga dan masyarakat Sumatera Barat untuk bisa melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri, dikarenakan memang selama ini mereka hanya bisa melihat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara dari layar televisi saja, namun kali ini mereka bisa melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri di satu lokasi yang sama dengan orang nomor satu di Indonesia ini. Dan meskipun pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri baru akan dimulai pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat, pemirsa, namun antusias dari warga Sumatera Barat sudah mulai terlihat sejak pukul 6 tadi. Dan saat ini juga bersama kami juga sudah hadir Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan pemirsa, dipilihnya Masjid Raya Sumatera Barat dikarenakan memang lokasi yang strategis dan juga memiliki daya tampung yang mampu menampung hingga 15.000 jemaah di pelataran parkir, dan juga di masjid mampu menampung sekitar 5.000 jemaah. Masjid Raya Sumatera Barat merupakan masjid kebanggaan dari masyarakat Sumatera Barat ini, atau yang disebut juga dengan Masjid Maligai Minang ini sendiri telah dibangun pada tahun 2008 dan peletakan batu pertama pada tahun 2007. Dan pemirsa, sampai saat ini masih kita saksikan beberapa persiapan untuk pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Dan berbicara mengenai Masjid Raya Sumatera Barat ini sendiri merupakan masjid kebanggaan dari masyarakat Sumatera Barat, yang mana masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar dan juga termegah di Sumatera Barat. Dan masjid ini juga bersamaan dengan digunakan sebagai ruang bagi manusia berkomunikasi dengan Tuhannya maupun juga sesama. Dan bentuk rancangan masjid raya ini menyediakan stimulan fisik dan juga psikologis untuk meningkatkan kekhusyukan dalam berkomunikasi tersebut. Dan stimulan tersebut berangkat dari nilai budaya masyarakat Minangkabau, di mana Islam, adat dan juga ilmu menjadi satu komponen yang tidak dapat dipisahkan sesuai dengan filosofi adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah. Dan pemirsa, tampak juga sudah hadir beberapa dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang sudah berada di Masjid Raya Sumatera Barat ini, dan juga seluruh warga masyarakat yang begitu antusias untuk melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Yang akan menjadi imam pada sholat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah ini adalah Bapak Haji Indra Hadi SIK yang merupakan dosen STEPIK, dan yang akan menjadi khatib adalah Dr. Haji Uswatu Husko LCME yang merupakan dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang, yang juga merupakan Ketua Ikatan Dai Indonesia Wilayah Sumatera Barat dengan tema silaturahim. Allahu Akbar walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu jamaah salat Idul Fitri yang masih berdiri di dekat masjid. Kami persilakan untuk menyesuaikan dengan saf yang sudah ada. Dan kami informasikan di sebelah kanan kami, atau tepatnya di dekat yang masih mendekati arah masjid. Saf Ormas terlarang dilindungi atas nama kebebasan akademik, guru, dosen, dan ulama dimaki-maki, atas nama pendapatan asli daerah, pariwisata seksual dibuka, atas nama hak asasi manusia, homoseksual dan lesbi dihalalkan, atas nama kesetaraan gender, Al-Quran dan hadis digugat, atas nama pelestarian nilai luhur budaya, khurafat dan sinkretisme dilestarikan, atas nama dalil agama, bom bunuh diri dihalalkan, atas nama pemurnian agama, kearifan lokal dibid'ahkan, dan atas nama mazhab orang lain dikafirkan, dan atas nama kepentingan politik kebohongan publik ditolerir. Budaya politik dan etika wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Iriana Jokowi, yang kami hormati Ketua DPD RI beserta Ibu Lis Irman Gusman, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta Ibu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat, Nenek Mama, alim ulama, cadiak pandai, tokoh masyarakat, Bondo Kanduang Limpape, Rumah Nan Gadang, para perantau dan seluruh masyarakat Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat hadir dalam pelaksanaan Salat Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Presiden beserta Ibu, Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah, kita dengarkan sambutan Gubernur Sumatera Barat kepada Bapak Tuanku Paduko Marajo Basa Haji Irwan Praitno Datua Rajo Bandaro Basa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin bihi ajma'in, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kita hormati, kita banggakan
Bapak Presiden RI beserta Ibu Negara. Dulu berangkat dengan pesawat pergi merantau ke luar negeri. Ini sejarah Sumatera Barat, Presiden di Padang sholat Idul Fitri. Dari dulu hingga kini, setiap tahun sholat Idul Fitri, belum ada presiden sholat di sini, baru sekarang masa Bapak Jokowi. Mau lebaran, mobilnya inden, kalau tak keluar terpaksa pasrah. Selamat datang Bapak Presiden, berkumpul di Padang di hari nan fitrah. Dan juga Bapak Presiden membawa putra-putri dan keluarga beliau. Bapak Jokowi adalah Presiden RI, tetap bersama anak walau sibuk sekali. Anak nantang panco pun diladeni, nasihat, kesabaran dan kesalahan akhirnya diberi. Jadi ini contoh kedekatan orang tua yang perlu kita tiru dari Bapak Presiden kita yang sibuk tapi tetap masih dekat dengan anak. Yang kita hormati Ketua DPD RI Bapak Irman Gusman beserta Ibu. Selamat pulang kampung Bapak Irman Gusman. Di DPD RI 2 kali menjadi ketua. Walau sibuk, sumber tetap jadi perhatian. Selalu mendampingi presiden dengan setia. Mungkin yang tertawa bisa memaklumi pengertian mendampingi, tergantung doanya masing-masing. Amin. Yang kita hormati juga hadir bersama rombongan Bapak Mensesnek dan juga Bapak Menteri PUPR RI. Hadir bersama kita Bapak Basuki, beliau Sumando dan Menteri PUPR RI. Kagum dan prihatin lihat masjid ini. Tahun depan APBN ditambah lagi. Masjid akan semakin indah dan asri. Itulah yang beliau sampaikan sebagai janji. Jadi beliau sampaikan kepada saya tadi malam, Pak Gubernur, insya Allah tahun depan anggaran tambah lagi dan landscape untuk Masjid Raya ini insya Allah selesai, nampak asri dan indah. Terima kasih Pak Menteri, Pak Basuki. Tidak percuma kita punya Bapak Sumando ya dari Painan. Kemudian yang kita hormati Wakil Gubernur beserta Ibu, Ketua DPRD Provinsi bersama Ibu, dan juga anggota DPR RI Pak Alex Lukman, pimpinan Forkompimda Provinsi Sumatera Barat, Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, kemudian Ketua BHBI, kemudian juga para bupati dan wali kota yang hadir yang saya hormati, dan para alim ulama, Nini Mama, Cadi Pandey, Buno Kanduang, dan tentunya yang kami cintai seluruh jamaah sholat Idul Fitri 1437 Hijriah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam tadi dapat mengakhiri ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, pada pagi ini kita merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah. Semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan tahun ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang soleh. Kemudian salawat berinsalam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bulan Ramadan sudah dilewati. Umat Islam berbesar hati, memberi sedekah janganlah berhenti. Mari berbagi di hari nan fitri, biar sedikit yang penting pasti, semoga kita kembali suci. Pertama-tama atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga atas nama masyarakat Sumatera Barat, kami mengucapkan selamat datang di Ranah Minang kepada Bapak Presiden RI beserta rombongan. Sekaligus juga kami ucapkan terima kasih karena telah mengagendakan untuk sholat Idul Fitri 1437 Hijriah bersama masyarakat di Masjid Raya Sumatera Barat ini. Penumpang berjubel naik kereta, membawa koper sambil berlari, masyarakat Minang bersuka cita dengan Presiden sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan
dengan dipilihnya Sumatera Barat sebagai tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini oleh Bapak Presiden. Hal ini semakin menandakan kepada kita bahwa Sumatera Barat semakin aman dan nyaman dikunjungi. Semoga saja silaturahmi antara masyarakat Sumatera Barat dengan Bapak Presiden semakin kokoh saja. Kemudian, atas nama pemerintah dan masyarakat Sumatera Barat, kami juga mengucapkan terima kasih oleh karena pada hari raya Idul Adha tahun lalu, Bapak Presiden telah memberikan seekor sapi yang sangat besar untuk dijadikan sapi korban di Masjid Raya ini. Pulang ke kampung dengan menantu, kampung dituju Tanjung Pinang. Dulu Idul Adha, Bapak membantu sapi korban untuk masyarakat Minang. Hadirin jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, pada pagi yang berbahagia ini, kaum muslimin di tanah air sama-sama mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memujinya dan memanjatkan rasa syukur kepadanya atas keberhasilan kita dalam memenangkan peperangan yang besar, yaitu perang melawan hawa nafsu dalam bentuk penyerahan diri secara totalitas kepadanya. Suara takbir itu juga kita bangkitkan di sini, di ibu kota provinsi ini, tempat kita bersujud dalam simpu kepadanya. Elok bunga dalam jambangan, sering hinggap si kumbang jati. Hari ini hari kemenangan, kita sambut dengan besar hati. Seorang muslim yang berhasil dalam berpuasa akan memiliki ketakwaan yang sebenar-benarnya, yang tidak hanya berdampak pada kehidupannya secara pribadi, lingkungan sekitarnya, yakni memiliki kesalehan sosial. Inilah sebenarnya ibadah Ramadan, bukan dengan bentuk revolusi mental, di mana seorang muslim yang telah melaksanakan puasa Ramadan tidak hanya soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Puasa Ramadan akan telah dicontohkan oleh Bapak Presiden kepada bagikan 1000 paket dan juga banyak buku tulis kepada anak-anak sekolah. Maju selalu revolusi mental seperti itu akan menjadi landasan yang kuat membangun kesadaran moral yang tinggi. Kesadaran moral yang tinggi itu bukan saja sangat penting dalam kehidupan pribadi, tetapi juga sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Satu bangsa dan satu bahasa, Indonesia Raya terasa kental. Sebelum penuh kita berpuasa, mari kita berevolusi mental. Saudara-saudara yang berbahagia, kedatangan Bapak Presiden ke Ranah Minang ini pada tanggal kita dapat menjadi wahana untuk membangun sosial sebagai bulan talbiyah, bulan yang mengandung nilai-nilai pendidikan, kebersamaan, dan kesetiakawanan sosial. Dulu sekolah di SMA filial, sampai sekarang jadi kenangan. Puasa mendidik untuk peduli sosial. Mari membantu yang masih kekurangan. Banyak perusahaan bagi-bagi premi, dari yang malas sampai yang rajin. Betapa bahagia hati kami, Bapak Presiden bersama masyarakat miskin. Kami ingin menegaskan bahwa nilai-nilai ibadah puasa yang saya kemukakan tadi sangat besar artinya dalam membangun daerah kita ini menuju ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai ibadah puasa akan mendorong tumbuhnya kehidupan masyarakat yang demokratis, manusiawi, dan adil. Dengan nilai-nilai itu, marilah kita meneruskan perjuangan untuk membangun masyarakat Sumatera Barat yang maju, yang modern, yang demokratis, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan. Hal ini tentunya sejalan dengan prioritas pertama pada konsep RPJMD 2016-2021, yaitu meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama
atau dikenal SE. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Fitri, hari yang penuh kesucian dan kedamaian ini, mari kita mengembangkan sikap silaturahmi. Bagaimana ukhuwah Islamiyah ditempatkan dalam ukhuwah kita dan keluarga dan komunitas dalam terus melestarikan nilai-nilai Roma. Elo ditebang memakai ini silaturahim yang tak ternilai. Yang saya hormati, selamat hari raya. Marilah di ini, memaafkan kita. Kepada saudara-saudara yang mudik ke kampung halaman masing-masing, saya berpesan berhati-hatilah selama dalam perjalanan. Saya ikut berdoa semoga saudara-saudara senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pula saudara-saudara dapat bersilaturahim dengan suasana damai dengan keluarga dan handai tolan di tempat masing-masing. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga silaturahim tetap terjalin. Dengan puasa menjadi mutakin, usai Ramadan ibadah pun rajin, masuk surga pun jadi mungkin. Bapak Presiden dan hadirnya yang berbahagia, ada satu pantun yang merupakan harapan buat Bapak Presiden. Bapak Presiden pulang membawa kenangan, rakyat ditinggal mendapat kesan. Kalau boleh kami berangan-angan, Bapak Presiden ke Padang setiap bulan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden beserta Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya pelaksanaan sholat Idul Fitri 1437 Hijriah dengan Imam Bapak Haji Indra Hadi SIK dan Khatib Bapak Dr. Urwatul Wuska LC.MA. Tes. Halo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم كذلك ولتكن حميد الله أكبر 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 بالله
أنهار نورهم يسعى قدير الله حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده وبعد. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا
wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena terlalu besar karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Karena terlalu banyak rezeki dan kenikmatan yang telah kita rasakan dalam kehidupan ini. Dan kemudian salawat beserta salam kepada qudwah dan uswah kita, yaitu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Gemuruh takbir membahana di seluruh penjuru dunia, mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hanya Allah yang maha besar. Sebulan penuh kita telah mendidik diri dalam bulan Ramadan. Ketika kita meninggalkannya, maka ada perasaan gembira, sedih, harap dan cemas. Gembira karena kita baru saja menunaikan ibadah mulia sebulan lamanya. Sedih karena kita baru saja meninggalkan bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan penuh dengan kemuliaan. Harap mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cemas karena kita tidak tahu di antara amalan kita mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat takwa merupakan hasil yang ingin kita raih dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan derajat takwa yang akan meninggikan derajat kita dalam kehidupan ini. Derajat takwa, ketakwaan yang kita harapkan adalah perubahan yang fundamental yang terjadi pada masyarakat sebelum ini, jauh sebelum ini, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari masyarakat yang dahulunya berada dalam kejahiliahan menjadi masyarakat yang dikenal pada setiap kurun yang ada. Dulu mereka adalah masyarakat yang mudah melakukan kemaksiatan, mudah melakukan perbuatan keji dan mungkar, dan setelah iman dan takwa menghiasi diri mereka masing-masing, maka menjadi masyarakat yang beradab, menjauhkan diri dari perbuatan tercela. Inilah hakikat Ramadan yang perlu untuk kita jadikan sebagai ibrah dalam kehidupan kita. Ramadan itu adalah bulan pembentuk bagi kita, bulan pendidikan bagi kita, dan mudah-mudahan tarbiyah Ramadan kita berhasil selama sebulan ini. Ramadan akan dilihat hasilnya ketika kita selesai melaksanakan bulan Ramadan. Takwa yang kita raih ibarat permata, dimanapun dia berada akan menampilkan cahayanya yang begitu luar biasa. Dan kalaulah pada bulan Ramadan kita mampu menahan diri dari memakan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di luar bulan Ramadan kita akan mampu lagi untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kalaulah dalam bulan Ramadan kita tidak akan pernah mau makan siang hari walaupun kesempatan itu terbuka, namun tidak pernah kita lakukan, bahkan anak yang kecil sekalipun tidak pernah mau melakukannya. Maka mudah-mudahan di luar bulan Ramadan ini menjadi ibrah bagi kita. Kita tidak akan pernah mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kalaulah kaki-kaki ini mudah dilangkahkan ke tempat yang Allah redai pada bulan Ramadan, maka mudah-mudahan kaki-kaki ini juga mudah dilangkahkan ke tempat yang Allah redai di luar bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Fitri dijadikan oleh kaum muslimin sebagai momentum untuk bersilaturahim. Islam sangat menekankan silaturahim.
Dan kalaulah para ulama membahas tentang silaturahim, maka yang pertama diingatkan adalah silaturahim khusus, yaitu antara anak dengan orang tua, antara saudara dengan saudaranya yang lain. Barulah kemudian ada silaturahim umum antara masyarakat yang luas. Disinilah kita masyarakat Minangkabau diingatkan untuk bisa memperbaiki hubungan antara sesama kita. Sungguh pedih hati ini ketika kita mendengar ada anak yang tega membunuh ibu dan ayahnya. Ada anak yang tega membawa orang tuanya ke pengadilan. Sungguh sedih kita mendengar, dan sungguh pedih juga kita mendengar di Sumatera Barat ketika hubungan kekeluargaan itu renggang dan putus hanya karena masalah harta. Kalaulah dahulu orang tua kita mencari solusi dari permasalahan ini dengan agamanya, sesuai dengan falsafah yang kita pegang, adat basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat memakai, maka hendaknya inilah yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Wariskanlah agama kepada anak-anak kita. Sebelum orang lain mendapatkan hasilnya, maka yang pertama mendapatkan hasilnya adalah orang tua kita. Wariskanlah pendidikan agama kepada anak-anak dan keturunan kita, karena dengan agama mereka tahu bagaimana cara bersikap dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW mengajarkan, laisa minna man la yuwaqqir kabirana wa la yarham sagirana. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak pandai menghormati orang yang lebih tua daripadanya dan tidak pandai menyayangi yang lebih kecil. Maka mari kita jadikan silaturahim pada hari yang mulia ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Silaturahim merupakan kunci terbukanya rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ay yubsata fi rizqihi wa ay yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Kelapangan rezeki dalam bentuk adalah merupakan karunia Allah yang sangat besar diberikan kepada hamba-hambanya. Rumah tangga yang diberikan keberkahan, maka insya Allah permasalahan yang mereka hadapi akan ada jalan keluarnya. Cukuplah rezeki bagi mereka walaupun hidup pas-pasan, karena mereka tahu bahwasanya sang pemberi rezeki yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan inayah kepadanya. Begitulah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Silaturahim merupakan sesuatu hal yang penting untuk mewujudkan ketenangan, kebahagiaan, kesatuan. Saling menghormati, walau terdapat perbedaan bahasa, suku, agama dan lain sebagainya, sehingga kita tidak mudah diadu domba oleh orang-orang yang mempunyai keinginan buruk dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Supaya Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi landasan Republik Indonesia dapat kita jaga bersama. Masyarakat Minang sangat menyadari urgensi ini dalam kehidupan mereka, sehingga walaupun terdapat perbedaan bahasa, perbedaan agama, namun tidak pernah kita dengar ada masyarakat muslim yang kemudian mengganggu tempat ibadah agama lain, bahkan ingin menghancurkannya. Tidak pernah kita dapatkan. Sebagaimana kaum-kaum yang lain yang bukan muslim juga tidak pernah mengganggu kaum muslimin dengan ibadat-ibadat mereka dan juga tempat ibadat mereka. Oleh karenanya inilah yang kita jaga selalu daripada dahulunya. Kita sangat sedih ketika kita mendengar slogan yang keluar baru-baru ini, hormatilah orang yang tidak berpuasa. Karena dari dahulu hal ini tidak pernah menjadi permasalahan dalam kehidupan beragama di Sumatera Barat dan masyarakat Minang. Justru slogan tersebutlah yang kita khawatirkan akan menimbulkan masalah baru dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya logika terbalik ini kita khawatirkan akan membawa logika-logika lainnya. Kalaulah kepada orang yang salat, maka akan dikatakan kepada mereka, hormatilah orang-orang yang tidak salat. Kalaulah kepada yang waras, maka yang pada yang tidak waras akan dikatakan, hormatilah orang-orang yang tidak waras. Oleh karenanya sebagaimana dahulunya kita sangat sebagaimana dahulunya kita sangat menjaga sisi-sisi seperti ini, mudah-mudahan
Kita sebagai masyarakat Munang juga sangat menjaga hal-hal seperti ini karena keutuhan bangsa dan bernegara merupakan sesuatu yang kita jaga dari dahulunya. Inilah identitas ranah Minang. Dari dahulunya didikan agama menjadi perhatian dan dari dahulunya tidak sedikit pahlawan nasional dan tokoh-tokoh nasional yang berkiprah berasal daripada Minang, Sumatera Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karenanya, setiap kita hendaklah selalu takut agar jangan sampai kita adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi 'al-'uquba fid dunya ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah mislul baghi wa qati'ati rahim." Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya di dunia dengan apa yang Allah simpan dari balasan untuknya di akhirat daripada perbuatan melampaui batas dan memutus silaturrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan pendidikan Ramadan mampu membuat kita menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Mudah-mudahan pendidikan Ramadan menjadi jiwa dan sanubari kita ketika kita keluar dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terdapat beberapa alasan kenapa kita mesti menyambung tali silaturrahim. Yang pertama, setiap orang tua pasti tidak pernah menginginkan anak-anaknya bertengkar satu sama lainnya. Setiap orang tua pasti tidak pernah menginginkan anak-anaknya bermusuhan satu sama lainnya. Pedih hati orang tua ketika melihat anaknya bertengkar satu sama lainnya hanya karena masalah sepele. Sebagaimana kita orang tua tidak pernah menginginkan hal itu terjadi pada anak-anak kita, maka sesungguhnya orang tua kita juga tidak pernah menginginkan itu terjadi pada anak-anak mereka. Kalaulah yang menjadi penyebabnya hanya karena masalah harta, hanya karena permasalahan anak, sungguh sangat riskanlah kehidupan rumah tangga, adik-beradik yang terjaga dari dahulunya, kemudian hancur hanya karena masalah sepele itu saja. Begitu juga dengan pemimpin. Ia tidak akan pernah menginginkan rakyatnya bertengkar dan bermusuhan satu sama lainnya. Sebab bagi pemimpin-pemimpin, rakyatnya seperti anak-anaknya sendiri, wajib dijaga, disayang dan diperhatikan dengan baik. Karena begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita melalui doa yang diajarkan kepada kita. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafiqa bihim farfuq bihi. Ya Allah, siapa saja yang mengurus urusan umatku, lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan barang siapa yang mengurus perkara umatku, lalu dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia. Sungguh berbahagialah para pemimpin yang dijanjikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya kepada orang-orang yang berada di bawah pimpinannya, mulai dari pimpinan yang terkecil sampai yang terbesar, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Yang kedua, alasan kedua yang membuat kita menyambung tali silaturrahim, seorang muslim tidak pernah mendendam. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seorang muslim mudah untuk memaafkan saudaranya yang lain. Kalaulah orang lain bisa kita maafkan, maka tentu saudara sendiri juga bisa kita maafkan dan orang-orang yang terdekat dengan kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita jadikan tali silaturrahim yang ada pada hari yang mulia ini merupakan kebangkitan bagi kita dalam menyatukan atau persatuan dan kesatuan bangsa. Mudah-mudahan apa yang kita lalui pada hari ini merupakan awal dari kebangkitan kita untuk menjaga keutuhan bangsa. Namun pada hari ini kadang-kadang terbersit keharuan. Kalaulah dahulu kita masih ada orang tua, kita bersimpuh di depan mereka meminta maaf atas segala kesalahan yang telah kita lakukan, maka pada saat ini mungkin kita tidak menemui mereka karena mungkin sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin juga
masih ada di antara kita yang mempunyai orang tua, maka jangan pernah sia-siakan momen yang sangat mulia ini. Jadikanlah kedekatan kita dengan keluarga, jadikanlah kedekatan kita dengan orang tua, jadikanlah kedekatan kita dengan anak-anak, istri dan keluarga besar kita merupakan cara kita untuk menguatkan langkah-langkah kaki kita dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling memaafkan, mari kita saling mengasihi. Anak datang kepada orang tua menunjukkan cintanya, saudara datang kepada saudara juga menunjukkan cintanya. Cukuplah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan bagi kita. Ketika beliau mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, alaika bihusnil khuluq." Qala Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, wa ma husnul khuluq?" Ya, qal tasilu man qata'aka wa ta'fu amman zalamaka wa tu'ti man haramaka. Abu Hurairah mewasiatkan kepada Rasulullah SAW, mewasiatkan kepada Abu Hurairah yang merupakan penutup dari khutbah singkat kita. Ya Abu Hurairah, hendaklah engkau mempunyai akhlak yang baik. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah itu akhlak yang baik ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, engkau hubungkan tali silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya. Engkau maafkan kepada orang-orang yang menzalimimu, dan engkau berikan sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu sedikit pun juga. Mudah-mudahan karakter mulia sebagai seorang muslim ini tetap kita jaga dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma waqfiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id 'anhum bitanata as-su' wal mufsidin wa qarrib ilaihim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umuril muslimin fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada semua pemimpin kami, baik di kota ataupun di desa, baik yang terendah ataupun yang tertinggi. Kuatkanlah mereka dengan ketakwaan diri, mudahkanlah langkah mereka dalam kebaikan, jauhkanlah mereka dari bujukan yang menyesatkan. Karuniakanlah kepada mereka pembantu yang dapat diandalkan untuk kehidupan rakyat yang lebih baik dan juga kesejahteraan, dan tanamkanlah kepada mereka rasa kasih sayang agar mereka hidup penuh dengan kemuliaan. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahu bi asma'ina wa absarina abadan ma ahyaitana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang taat kepadamu dan berbakti kepada kami kedua orang tuanya. Jadikanlah mereka belahan jiwa kami, penyejuk mata kami, penyenang bagi hati kami, pelipur lara dalam kesedihan dan penghilang gundah gulana kami. Jauhkanlah kedurhakaan dalam diri mereka ya Allah. Jauhkanlah kedurhakaan dalam diri mereka ya Rahman. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, sebagaimana keinginan kami agar anak-anak kami adalah hamba yang taat kepadamu ya Allah dan berbakti kepada kami kedua orang tuanya, maka jadikanlah diri kami adalah hamba yang taat kepadamu ya Allah dan berbakti kepada kedua orang tua kami. Jangan pernah jadikan lisan-lisan kami begitu kikir untuk mendoakan orang tua yang telah membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah jadikan lisan-lisan kami mudah melukai perasaan mereka. Jangan pernah jadikan sikap-sikap kami menambah kepedihan hati mereka. Kalaulah ada kesalahan yang kami lakukan kepada mereka, maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Rahman, ampunilah kami ya Rahim. Jangan pernah jadikan kesalahan-kesalahan kami kepada mereka awal kesengsaraan kami dalam kehidupan dan dunia dalam akhirat kami. Cabutlah kedurhakaan dalam diri kami ya Allah, cabutlah kedurhakaan dalam diri kami ya Rahman, cabutlah kedurhakaan dalam diri kami ya Rahim, cabutlah kedurhakaan dalam diri kami ya Arhamar Rahimin. Kalaulah ada orang tua kami pada usia tuanya, maka jadikanlah tangan-tangan kuat kami selalu menopang segala kelemahan yang mereka miliki. Jadikanlah kaki-kaki tegar kami menguatkan langkah-langkah lemah mereka. Jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah, terutama pada usia tua mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, itulah tadi rangkaian kegiatan pelaksanaan sholat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 Hijriah langsung dari Masjid Raya Sumatera Barat. Dan akhirnya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bank Nagari sebagai sponsor. Akhirnya saya Robi Primula mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.